Oh, aku pernah di posisi kena, ya meskipun cuman ini ya, cuman botol ya. Itu bener-bener kena lempar. Pertanyaan aku ini ngefoto loh. Ngefoto tok. Nggak melunya kelbal, nggak melu nentuk no poin. Itu kena sawat. Ada press release penentuan tersangka nggak sih? Akhirnya, dan itu cepet banget gitu. Tiba-tiba wis penentuan tersangka gitu. Ya mungkin kacek berapa hari, satu hari. Dan seakan-akan kayak Waduh. Tapi kalau aku sebagai pebisnis, itu adalah industriku, market adalah sebuah industriku. Kalau industriku nggak tak pelihara, bisnisku juga nggak akan jalan toh. Sebenarnya kan akan saling kesinambungan. Harusnya. Dengan cara yang berbeda. Supporter berkesinambungan dengan cara support dan juga membeli apapun atribut ya, untuk tim. Tim juga akan memberikan kontribusi untuk supporter. Nah, faktanya hari ini seperti apa manajemen? Faktanya hari ini seperti apa? Yang terjadi. Duh, ini aku manajemen lagi. ledakan amarahmu dengan semangatmu, harapan besarku ada padamu. Rasakan bara apimu walau senja madu. Barisan ini tak terkekang waktu. Dewangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di obrolan dalam podcast. Jadi kali ini kita podcastan dadakan karena nggak ada planning buat podcast untuk hari ini, dan karena ada beberapa hal yang perlu diselesaikan, akhirnya terjadilah podcast malam ini. Oke, jadi barusan adalah lagu dari Kopral Kobong. Kopral Kobong itu adalah band dari Gresik yang bergenre Punk rock. punk rock yang yang dibawakan atau yang diketuai ya oleh Mas Dewa. Jadi nanti kita akan ngobrol bareng sama Mas Dewa selaku vokalis dari Kopral Kobong. Oke, gak usah panjang kali lebar, kita sambut aja Dewangga. Halo Mas Dewa. Halo Mas, sehat? Ini loh, ini loh ternyata. Sehat Mas? Alhamdulillah bi khair wal afiyah. Kaifa haluk? Apa itu artinya? Apa itu artinya? Kaifa haluk itu apa kabar? Apa kabar dalam baik? bahasa Arab. Oh, dalam bahasa Jawabnya alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah bi khair. Naam. Kita itu terakhir ketemu itu enggak sih. Kita terakhir ngobrol itu kapan ya Mas? Kapan ya? Waktu rencana mau event. Ya. Yang eventnya Event Hellstar. tidak terjadi itu. Tidak Mas? terjadi karena ada sesuatu hal ya kan. Karena Bencana. oh, karena ada sesuatu hal bencana. Itu kalau nggak salah 2023 akhir. 2023 akhir. Iya benar ya, Iya, Desember benar. ya? Desember tahun 2023 akhir. Dan sekarang kita ketemu lagi cuman di Bentuk yang berbeda. Bentuk yang berbeda. Iya. Dalam sebuah podcast. Jadi gini Mas. Iya Mas. Kemarin aku denger tuh katanya sekarang sibuk ini Mas. Sibuk buat apa namanya? Album. Oh album ya? Album. Yang tak tahu ini ya? Apa? Single ya? Sama si Yeni ya? Yeni itu udah dari 2018 project itu. Duh. Oh berarti yang Yeni itu malah yang lama. Iya, itu progres lama. Yang Cuman baru rilis di platform digital tahun ini. Alhamdulillah. Oh cuman rilis di platform digitalnya Ya. tahun ini. Ya. Di mana? Spotify, Apple Tune itu apa? Itu Baru rilisnya sekarang dalam bentuk single. Single. Soalnya karena kita juga mungkin sama ini ya, upload lagu-lagu lama Di Spotify di recover terus kita upload di Berarti rekaman ulang? rekaman ulang.
Dan rencana tahun ini insya Allah bulan April kita rilis album. Bulan April rilis album. Ya, sekalian mungkin ada tour lah. Ada tour? Tour. Insya Allah tour. Terus tuwek lu Mas. Lu, pangnodet bro. Oh, pangnodet ya? Gak ada mati-mati nih? Gak ada mati. Pang dead, I'm dead. Pang dead? I am dead. Oh, dead. Susah emang kalau ngomongin pang ya Mas. Berarti total apa namanya? Album? Besok rencana mau rilis sekitar 10 lagu. Itu dalam satu album? Dalam satu album. 10 lagu. 10 lagu. Termasuk yang sama Yeni itu. Tapi Yeni lain. Ini kalau sama Yeni yang Jiwa Indonesia itu judulnya memang bentuknya ini single. Tapi yang project baru berarti bukan Yeni itu ya? Bukan. Apa yang project baru itu? Project baru ya ini album. Oh album. Oh projectnya album. Project album yang sudah kemarin itu ya sama ini kita bikin single buat tim. Oh yang kolaborasi dengan. Nah. Kolaborasi dengan apa namanya? Lu gak ngomong gitu. Agak. Cek cair ya lu suasana nih. Cair. Sensor ya? Sensor ya? Editorku pinter kok. Iya. Yang kolaborasi dengan Gresik United. Kolaborasi. Oh iya ya. Oh gak usah. Oh, berarti kolaborasi dengan Gresik United. Judulnya Bara Api. Yang tadi dibawain itu. Yang tadi dibawain. Keren. Apa ya Mas yang diangkat? Kemarin bentuk kolaborasi kita bikin merchandise. Jadi gini, Gresik United selaku manajemen memberi ini bukan apresiasi apa ya? Istilahnya pengen ngangkat 15 tahun Kopral Kobong. Kebetulan waktu itu memang Kopral berumur ke 15, terus dari manajemen pengennya Gresik kolaborasi sama band. Nah kebetulan kan dulu kita juga pernah bikin lagu Ukiran Jiwa yang sempat dibawakan sama teman-teman Ultras. Nah makanya Gresik United pengen ngajak kolaborasi, kita bikin single buat tim membuatkan merchandise yang nanti maksudnya manajemen Gresik United kolaborasinya dengan mengeluarkan merchandise. Kalau sampean kolaborasinya untuk mengeluarkan single untuk Gresik United. Sekaligus memperingati 15 tahun Kopral Kobong berkarya. 15 tahun. 15 tahun Mas. Iku SMP. Wangel gak sih? Iya. Saya kebayang nggak dua anak 15 tahun loh. Itu lagi susah-susah yang biayain nih. Jadi susah sembuh itu. Oh susah sembuh. Oh iya susah sembuh. 15 tahun nih. Kopral Kobong 15 tahun berarti sampean di umur berapa Mas ben-benan Mas? 2008 itu berapa ya berarti ya? Ya mungkin 22 Pak. 22 iya ya? 22? Iya segituan lah. Enggak sih. Enggak sih. Enggak dong. Tidak kuliah semester 1. Enggak. Mas Dewa umur berapa sih Mas? Sekarang? Kelahiran berapa sih? Kelahiran piro? Mosok tak judui rek. Kelahiran berapa? 87 akhir. 87. Yuk. 87 akhir. Ya. Berarti sekarang 35. Berarti ya 20-an sekian lah. Ben-benan Kopral Kobong sampai saiki. Sampai sekarang. Alhamdulillah. Iku ganti berapa banyak personel, Mas? Kalau personel banyak banget. Karena sistemnya di Kopral kan siapa yang pengen bantu ya ayo. Siapa yang pengen bantu? Yes. Karena kita nggak ada ikatan. Nggak original personilnya Kopral. Yang sekarang? Nggak, pertama kali ya saya, aku ya Dewa, terus Mas Ipul yang jual stiker depan kaca. Nah, iya. Nggak ngerti lah Mas Ipul tok. Terus drummernya si Mas Roni.
Mas Roni, terus Gak ngomong, sih Mas. Sampean ngomong sampean eling, sampean dulu nak ngarep SMP telu gak sih Mas? iya. Sing nyekotlet no HP ku. Yes. Iya sampean dulu ya. Iya ya. Dari Allah. jalan kembali ke jalan ya. Iya. Masih masa sampean, masih full. Ipul sama Roni. Oh 3 toh. Iya, bertiga. Terus ketambahan lagi Mas Cimeng. Cimeng dulu masih SMA, bantu. Misalnya ya butuh personil, capek gitaran sama nyanyi itu Mas. Sekarang wis berkeluarga semua ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Iya. Sing personil sekarang? Personil sekarang Freelance iki? enggak ya? lah. Enggak. Ini soalnya proyeknya udah album. Oh, udah album. Ya, jadi jadi personil tetap. Personil tetap. Personil tetap sekarang ada Mas Eki, Empty Space. Fake Out, terus sama Mas Inyo. Inyo pancet ya kan ya. Benan. Ketemunya juga nggak sengaja. Dulu jual pecel di depan Hellstar itu. Siapa? Aku. Oh iya, kan? Aku jual. Inyo datang. Beli makan sama teman-teman Prasiwan waktu itu masih ada acara, mampir. Tanya, "Lo besok main Mas? Acara We Are United." Main. Oh, di acara GU berarti? Ya, acaranya teman-teman Kurvasud. Oh, Kurvasud supporter. Supporter. Tanya, "Sekarang sama siapa?" Lah awakmu iso ngedrama. Ya iso. Ya sampai kono ya aku gitu aja. Udah cukup. Simple ya. Aslinya enggak ono dramere, cuman gara-gara dia takok. Yes. Akhirnya ya wis salah takok. Ya. Coba iku gak takok. Ya paling bingung. Oh, iya. Ngedrama ya enggak apa-apa. Tapi keren Mas ya. Bertahan 15 tahun tapi dengan karyanya juga tetap Ya ada lah. boomingnya Kopral Kobrimo lagu apa Mas? Boykot pemilu. Itu emang sampean rasain boomingnya ya? Ya, iku bikin tahun 2009. 2009. Ya, pemilu 2009. Tapi memang pemilu ini perlu diboikot ya? Harusnya bro. Harusnya ya? Kepentingan kan? Iyalah, saiki siapapun presidennya ya tetap jadi kurir bro. Iya kan? Tetap bambung bro. Iya ya. Aku gak bisa berkata-kata iki. Iya. Ganti presiden tambah oke ya. Ganti presiden tetap bambung bro. Gak, tapi boikot pemilu. Iki kurang ajar kayak, gak melebu frame tapi kurang ajar iki mancing-mancing. Tapi memang gak ini ngomongin pada waktu itu ya. Maksudnya kenapa sih kok sampai bikin lagu boikot pemilu itu? Ya itulah apa kita lihat ya kan fenomena pemilu itu mesti timpang. Oh. Iya kan. Bagaimana sebenarnya aspirasi berarti. Ya aspirasi lah. Sekedar aspirasi. Soalnya kan ya kita bisa bersuara kalau nggak lewat lagu lewat mana bro? Ya bener karena anak band. Ya istilahnya kita musik sebagai senjata, lirik sebagai peluru. Oke kak. Pernah dapat ancaman nggak? Loh, Ini enggak? Dapat ancaman nggak? Apa? Pernah dapat ancaman nggak? Pernah dapat ancaman enggak? ancaman enggak sih? Kok lah. Keaman aja. Pang lu. Kok iso sih pang ono ancaman ya apa sih? Ya enggak, maksudnya kan Dengan lagu itu. kan pemerintah, iya, kan pemerintah. Ya mungkin belum pernah denger ya. Malah pernah loh bro, pernah viral loh bro. Tahun 2000. Lek ancaman to gak ngefek manajer opoe sungkem kok. Ini real fakta ya. Kopral pernah main di acara Pilpres Oh iya? tahun 2019. 19? Yes. Dan kita bawain lagu boykot pemilu. Cair gak bayarannya Mas? Minta depan loh. Oh iya benar. Bayar depan oh, iya, ya kan. benar. Tengah lagu kita dipotong udah suruh turun. Oh, sumpah. Oke dong. Enggak, semua dipotong. Yes. Waktu Itu boikot pemilu. Boykot pemilu. Sama nyola po. Pertanyaan dulu. Kok iso wis ngerti acara kayak ini? Karena gini ya, mungkin banyak yang berpendapat Pang kok rule-nya seperti itu, jalurnya seperti itu. Masa bodoh, fuck off, ya kan? Toh aku pengen bersuara dengan sesuai apa yang aku bisa. Ketika aku dikasih tempat untuk bersuara, oke. Yang penting aku nggak jadi istilahnya kayak band reguleran, pakai request, enggak mau. Tetap boikot pemilu. Dan ya, yang terjadi di lapangan, wah orang-orang berdiri semua bro. Real manggung. Yes.
Apa tadi Mas? Yang partai ya, Pak? partai itu deklarasinya tit lah. Oh iya. Iya, sebut aja lho Mas Kak Bobo. Iya. 2019. Iya sih 3 tahun. Ya tahun 4 tahun yang lalu. Iya. Pemilu tahun lalu. Ini enggak Mas? Fee ini berapa? Ya gak etis lah bro. Enggak pada waktu itu, maksudnya ngomongin langsung aja buka. Enggak les mana enggak anu sensor aja. 2 digit lah. Sumpah. Yes. Sama dibayar 2 digit dan sama nyanyi lagu. Boykot pemilu. Boykot pemilu. Yes. 2 lagu selesai. 2 lagu selesai. Bayaran auto. Bayaran Bayaran di depan. Tapi gue start toh. Ya, Oh, apa nggak ada band lain? ada band apa regulerannya ada. Wih, sedikit. Home band-nya ada. Home band-nya ada. Ada. Respect. Siapa mana loh? Gresik kayak gini. Kayak ono sih temanku sekali sembuh itu juga. Saya. Enggak ya. Apa? Iya. Pokoknya cuan bro. Pokoknya cuan ya Mas. 2019. Keren boy. Kopral Kobong keren sih. Kalau aku ngertinya emang, ya maksudnya karena beda genre ya. Kalau aku memang ngertinya yang paling viral ya si boykot pemilu. Yang lainnya jujur gak ngerti aku Mas. Lagu-lagu ini. Sama iki sing kolaborasi sama GU iki. Ya. Bara Api kan judulnya. Bara Api. Iya. Iki. Iki bro, merchandise bro. Merchandise bro. Iki les mana gak merchandise aku gak ngerti. Bisa beli di merchandise-nya GU Store. Oh, bisa dibeli Yes. di merchandise. Hari ini ada sale. Hari ini. Per tanggal 13. Kita Hah? Gopo. Gopo, Gopo. Seta. Makasih. Iya ya, seta. Teng, awas ya. Ini lagi sale. Nah, Limited tak Mas? limit. Cuman cetak berapa ya? Kalau ini 100 kalau nggak salah. Sekarang tinggal dikit. Yes, coba. Biar nanti bisa didapetin di official store-nya Gresik United. Gresik United. Ya, ada ini juga jersey. Cetak jersey juga. Cetak jersey juga. Berarti apa jersey, kaos, Sama lanyard. sama lanyard. Dan lagunya bisa didengerin di Spotify. Sama Apple. Tuh. Sama ini banyak sih, semua platform ada. Semua platform ada. Jux. Keren. Itu tuku loh, Rek. Tuku. Lagi ono sale. Lagi ono sale. Iyalah support rek, support yo. Support loh, support. Cek band kuwi iso urip ngono lho yo. Iyalah. Kompornya tetap menyala ngono lho. Iya, band sementing aja sampai kobong mana sih. Yo. Mas ngomong-ngomong kolaborasi sama Gresik United, sama kalau nggak salah adalah salah satu orang yang juga sangat interest banget sama industri sepak bola. Ya? Sepak bola. Betul. Iya, bener Iya. ya. Emang suka sepak bola banget ya Mas? Khususnya Gresik ya. Gresik itu mulai dari SD sudah lihat. Mulai zamannya Petrokimia sudah lihat. Petrokimia. Berarti emang suka Persegres sepak sudah- bola ya? Sepak bola. Pokoknya tahu sepak bola dari tahun 94. 94. Piala Dunia 94 itu, nggak salah. Tapi wis apa? Si Suharto. ya? Saya TVRI bro. Apa? TVRI toh. Oh iya sih. Iya, ya Allah aku tak pikir. Saya eling Beckham sing saduan teko tengah ta. Iya. Oh iku ya. Yes. Iku ya. Sebastian Veron. Wah, temen ono iku. Berarti emang suka sepak Sepak bola. Ya. Cuman kan waktu itu emang maksudnya nggak menggeluti supporter atau sebagainya enggak. Mulai menggeluti supporter dulu, khususnya Gresik itu sepulang dari pesantren. Si apa? Pulang dari Pesantren. Pulang dari Pesantren. Yes. Dulu mondok di pesantren ilmu Al-Qur'an di Singosari, Malang. iki temenan dah. Ya, Iki mondok pesantren. pondok pesantren, bukan pondok penjara loh, Bro. Oh iya. Oh, sampai, Bro. Soalnya iya, enggak lah. Kancaku, Bro.
Enggak lah. Oh, berarti sempat mondok, Mas? Sempat setahun setengah tahun 2000 lulus SD langsung mondok sampai kelas 2 biasa kenakalan kan, Kenakalan remaja. kepinteran anak. Kepinteran. Ya, akhirnya dipulangkan. Oh, Nah semenjak itu baru dirumahkan. dirumahkan. 2002 baru mulai start lihat sepak bola aktif di Gresik. Gresik United ya? Petro. Oh, Petro dulu. Ya sampai juara itu. Iya. Ya berarti kayak unyel ya. Ya enggak sih, maksudnya supporter nyel lah ya. Juga kalau Enggak sekarang. juga ya. Iyalah. Ikuti aja harusnya. Berarti sampe ngikuti dong harusnya ini Apa? supporter dan berita-berita yang ada. Pastinya iyalah, Bro. Pastinya ya. Aku itu Mas pernah, ya sebenarnya nggak lama sih ya. Aku nggak sampai satu musim itu sempet penasaran dengan industri bola dan akhirnya punya kesempatan untuk ikut kecimpung di dalam Gresik United meskipun sebagai media. Tapi paling nggak itu adalah hal baru yang pernah tak lakukan dan baru tahu tentang sepak bola. Industrinya ya. Tentang industrinya, maksudnya tentang ternyata sepak bola itu kalau aku bilang seseru itu, sekeren itu, tapi juga sekeras itu. Aku kan nggak pernah ya nonton bola live bener-bener stadion nggak pernah. Ya. Nonton TV ketika kebuka sepak bola baru nonton. Semuanya nggak kebuka ya nggak niat nonton. Dan itu yang bikin kaget adalah memang dari sisi sporternya. Mulai dari semangatnya, mulai dari semangat sampai semangat yang lain. Itu sekeras itu. Kayak contoh ya yang aku ngerti itu selalu ngomongin masalah aku pernah di posisi kena ya meskipun cuman botol ya. Itu bener-bener kena lempar. Pertanyaan aku ini ngefoto loh. Ngefoto tok. Nggak melunya kelbal, nggak melu nentuk no poin, itu kena sawat. Dan ya bayangin ya ketika aku noleh ini sing noleh aku ya. Ya sakmono nih. Kenapa supporter itu sekeras itu? Waktu itu kalau nggak salah itu posisinya kita kalah dan kita main di sini, maksudnya kita main di kandang dan kita kalah dan itu bener-bener itu aku ya sepele sebenarnya, cuman kena botol ya gak kosong juga sih, cuman kan kebayang aja lek botol lah iso nyampe di kepala aku kan berarti kayak watu dan sebagainya kan. Mungkin bisa. Iya mungkin juga, dan kita ketika noleh kita untung nggak tombak ya. Tombak ini kan nuah. Iya. Panah ya. Tapi itu kalau nggak salah kejadiannya waktu apa ya yang semua juga sempat ada ini bukan demo ya, lebih kayak ke banyak yang teriak-teriak tentang menurunkan siapa waktu itu pelatih ini Kusairi. Oke, waktu pertandingan itulah aku lupa lawan siapa. Keras banget ya. Ya karena mungkin kecewa mungkin ya. Dengan basis masa ultras ini kan lumayan banyak sebetulnya. Apa? Kenapa? Basis masanya ultras ini kan banyak. Terus banyak elemen juga. Apalagi kalau sepak bola kan menjadi hiburan kan? Hiburan. Berarti kalau hiburan tapi kebanggaan, Bro. Hiburan tapi kebanggaan. Nah. Aku durung mari ngomong lagi mau ini. Hiburan tapi kenapa harus sampai sekeras itu? Ya karena apa ya? Mungkin bentuk kecewa, terus pengennya hiburan kita khususnya sepak bola ya itu lebih maju. Terus istilahnya apalagi main di kandang kalah. Kecewa banget. Kan kecewa lah. Apalagi ya gini ya. Istilahnya kita keluarin duit nih beli tiket. Kita support tim, tapi timnya kalah. Kira-kira gimana? Berarti kekecewaannya hanya gara-gara beli tiket.
Ya bukan hanya beli tiket. Maksudnya kalau tim ini nggak ada prestasi, terus apa yang kita banggakan? Padahal kita istilahnya gini, bisa dibilang menjadi supporter itu kalau dibilang materi, kita habis-habisan bro. Keluarin duit. Kita bikin koreo. Iya. Kalau nggak dari kita kolektif dari teman-teman. Ya memang kalau dilihat dari sisi positif, maksudnya dari sisi support timnya, memang ya aku ngelihat sendiri, maksudnya bahkan malam sebelum pertandingan itu sudah prepare di stadion dan sebagainya. Cuman kan ini sudut pandangku sebagai ini ya, orang awam ya, maksudnya masyarakat lah. Kenapa harus identik dengan kekerasan? Kenapa harus identik dengan kericuan? Toh kita ngomongin hiburan, apalagi kita ngomongin itu juga adalah klub jagoan kan? Klub jagoan. Soalnya gini, supporter ini kan berbagai macam elemen, terus massa juga banyak. Kita juga nggak bisa ngontrol oknum yang istilahnya memulai untuk melempar itu siapa, itu kan nggak tahu bro. Ada yang kecewa cuman mungkin isu-isu kan wajar. Kan ada juga yang melalui entah itu ngelempar, entah itu apa. Berarti ya bisa dibilang ya memang udah nempel berarti. Ya. Kalau ngomongin supporter dengan itu mau nggak mau. Bukan mau nggak mau ya, gimana ya? Ya manusia loh bro. Wis jelas emosionalnya kan mesti dapet, apalagi kalau kecewa. Orang pacaran kecewa putus. Nah ini kan enggak, kita harus bentuk protesnya mungkin ada yang beranggapan seperti itu, lempar terus teriak-teriak turunkan pelatih, itu kan ada. Sebenarnya lebih kayak ke aspirasi mungkin. Aspirasi aja. Cuman karena kalau kita kadang-kadang mungkin kalau kita dengan cara baik-baik nggak didengar mungkin. Mungkin ya. Mungkin kalau dengan cara baik-baik nggak didengar, akhirnya beberapa kayak gitu. Harusnya kan ada komunikasi kan. Ya sebenarnya lebih ke komunikasi aja sih. Harusnya di era yang sekarang kan digital semakin berkembang kan, otomatis penyampaian aspirasi banyak wadahnya. Banyak wadahnya. Maksudnya juga bisa dihindari juga hal-hal yang seperti itu. Kenapa kok ketika hal-hal seperti itu terjadi kok yang salah supporter? Kenapa? Kalau ada terjadi hal-hal seperti itu yang salah kok selalu supporter? Kenapa hal-hal yang terjadi kalau seperti itu yang salah supporter? Sebenarnya yang dipermasalahkan ini nggak tahu ya. Ini pandang orang awam. Sudut pandang orang awam ya. Kalau aku pribadi, kenapa yang disalahkan itu supporter? Contoh dua hal. Aku sebagai masyarakat umum. Contoh satu sebagai masyarakat umum. Gimana caranya mengedukasi sekarang aja nempel loh. Contoh anak-anak atau anak-anak remaja mau kemana lihat bola, awas lo tawuran. Orang tua kan pasti kayak gitu. Iya kan, awalnya stigmanya kan adalah awas lo tawuran. Lah, kenapa kok sampai pertama adalah orang tua itu punya takut rasa kayak gitu? Karena mungkin gini loh. Kalau ada kericuhan, kenapa kayak supporter yang sering kita lihat adalah pertandingan itu di dalam stadion. Tapi keramaiannya bisa sampai keluar dan masyarakat umum. Bayangin ya, kita jalan nih sepeda motoran, nggak ikut apa, nggak ngerti permasalahannya apa, nggak ngerti masalah. Waktu sampai kayak ini tiba-tiba. Bukan itu salah pengamanannya mas. Nah mungkin itu juga aku nggak ngerti ya kayak gimana. Cuman kan pada akhirnya kan orang menilai, kan yang dipertanyakan adalah kenapa orang-orang menilainya seperti itu. Ya karena ya itu tadi. Ya apa caranya gini wes, kenapa susah nggak kita ngeyakinin orang tua untuk bahwa nonton bal-balan lo aman? Bisa nggak dari situ dulu ya lah, orang tua dulu ya lah. Kan stigma bahwa yang disalahkan kayak gitu adalah masyarakat yang awam, yang nggak tahu tentang sepak bola, yang nggak tahu yang di situ masalah keamanannya kayak apa. Ini melanjutkan pertanyaan, kenapa menurut sampean sebagai pihak supporter, kenapa harus supporter itu yang sering
Kambing hitamkan. Mungkin iya benar. Kenapa supporter itu dikambing hitamkan di setiap kasus sepak bola? Ya karena apa ya? Supporter itu pasti basis masanya itu banyak. Itu pasti. Di mana ada kerumunan, di situ pasti ada hal yang bisa menyebabkan kerusuhan. Makanya kita harus tarik kasusnya seperti apa dulu. Iya, maksudnya nggak harus nggak bisa, harus objektif lah lihatnya dari mana. Mungkin pengamanan kalau nggak ada sesuatu hal mungkin ya nggak bakal terjadi, bro. Pengamanan? Iya, misalnya kalau nggak ada kerusuhan nih. Iya. Dalam suatu kasus, katakanlah seperti kasus Deltras kemarin. Oh iya, aku sempat ngikutin beritanya, tapi kan aku udah keluar jauh toh dari itu, jadi nggak tahu, nggak ada di lokasi juga. Intinya beritanya semi mirip sama Kanjuruan, ya. semi mirip sama Kanjuruan, ngomongin ini apa? Gas air mata. Nah itu kan gini, kasusnya kan dimana bentrok antara supporter sama aparat. Pada waktu itu beritanya ya kan. Nah padahal secara kronologi awal ini yang aku dengar ya, aku tangkap dari kawan-kawan. Jadi si kawan-kawan yang sekarang bentar, Mas Dewa lihat ada di lokasi. Ada di lokasi. Cuman posisiku ada di atas. Jadi VIP. Di VIP. Jadi tahu dari sudut atas. Oke. Nah, terus berita yang beredar awalnya itu kawan Mas Siap sebagai pentolan sektor utara selatan ya kan? Pentolan apa? Di Sondo itu apa namanya? Gaje Kapo. Istilah yang penggerak sektor selatan. Ini kecewa karena timnya kalah oleh rival. Oh iya, ini ya kan. Gresik United musuh Deltras Sidoarjo. Gini kan udah ada label derby plat W. Iya. Apalagi kita di tandang kita kalah, di kandang kita kalah. Disclaimer 15 tahun nggak pernah kalah. Iya, kita 15 tahun nggak pernah terkalahkan, bro. Di tandang kita kalah. Maksudnya kita di sana kalah, di sini pun kita kalah. Kita kalah. Otomatis kecewa kan? Kecewa. Kok bisa seperti ini? Nah, teman-teman, kawan-kawan ini pengennya diskusi sama manajemen. Oke. Istilahnya cari solusi gimana tim ini bisa lebih baik, kan gitu. Kita menyampaikan aspirasi. Ketika pertandingan selesai, inginnya teman-teman supporter pengen menyampaikan aspirasi. Kenapa sih kok sampai kalah? Kok kita nggak bisa berprestasi lebih baik lagi gitu loh. Mas Siap turun, ngajak teman, ayo kita ketemu manajemen. Kita ngomong masalah tim, performa tim seperti performa tim. Ya, istilahnya kok kalah lagi lawan rival, padahal ini kayak sebuah kebanggaan kan. Turun. Nah, waktu itu ngobrol ketemu sama Cak Sutik itu. Nah, aku punya pertanyaan ini, Apakah diskusi itu atau menyampaikan aspirasi itu harus banget di waktu setelah pertandingan pas? Karena di situ kan ngumpul semua, bro. Tim kan ada di situ. Dari manajemen, pelatih, pemain, ofisial, kan ada di situ semua. Yang diharapkan bisa didengar sama semua. Manajemen, oke. Apalagi kan tim sama supporter kan nggak bisa dipisah. Iya kan? Nah, kayak apa? Pemain ke-12. Oh iya benar. Istilahnya kan seperti itu. Siapa yang ngomong gitu? Arya. Iya benar. Nah, akhirnya Mas Siap ngomong ke Panpel. Sutik itu Panpel. Panpel. Pak, kita pengen ngobrol sama manajemen. Kita pengen ngomong masalah tim. Ke Panpel pengen ketemu istilahnya sebagai perantara. Oke. Berita yang aku tangkap ya. Temu oke. Nah, karena ini sebuah supporter dengan massa yang begitu banyak dan ini laga derby. Dari belakang ada yang lempar, bro.
Mungkin ini anu ya spekulasi ya. Iya. Ketika Syihab itu lobby ke polisi. Ya, si Syihab juga ngomong ke polisi. Kronologinya berarti gini. Sempat izin. Iya. Berarti si Mas Syihab ini mau ngomong ke Panbal, mau ngomong ke aspirasinya mau disampaikan ke manajemen. Masih nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Terus ngobrol ke polisi, Pak, kita minta mau izin ke pengamanan. Pengamanan. Pengamanan di luar stadion ya, di pintu masuk. Udah bagus dong berarti ya? Iya, sebetulnya bagus. benar. Ngobrol, Pak, kita mau melakukan demo masalah performa tim. Mau menyampaikan aspirasi. Nah, udah santai kan? Karena ini tadi udah panas, teman-teman udah banyak yang kecewa. Nggak tahu, mungkin ada yang beranggapan akan nyerang tim Deltras. Mungkin ya. Berarti maksudnya asumsinya dipikir si Mas Syihab ini maju untuk provokasi ke teman-teman. Nah, padahal di situ pengen ngomong ke baik-baik, minta izin. Ternyata mungkin karena ada yang provokator ini tadi memulai melempar dari belakang. Dan posisi video ya, kita lihat dari posisi video, polisi pun, pengamanan pun ini belum siap. Benar. Ini ada, maksudnya lemparan batu. Lempar batu, botol dan lain-lain. Ke arah. Kan di situ ada parkir bis Deltras. Ke arah bis berarti? Ke arah bis. Kebetulan kan bis ini udah standby di depan pintu VIP, ya, pintu kaca itu. Nah, di situ akhirnya ada yang melempar. Oh, itu mulai chaos. Polisi mundur, ambil perlengkapan, baru maju. Yang tak tangkap seperti itu. Karena masa yang banyak kan nggak bisa dikontrol. Benar. Terus kita stop, nggak mungkin bro. Nggak mungkin bro. Iya. Ketika pun berbicara soal, aku nyambung ya. Ketika berbicara supporter sendiri itu kan sama halnya kayak kita ngomong soal fanatisme. Dan apakah pertanyaannya apakah supporter itu fanatisme buta? Iya. Fanatisme buta. Karena harus campur dengan kekecewaan tadi. Apalagi dicampur dengan kekecewaan. Mencintai kebangsaan. Bahkan di luar negeri sepak bola ini udah jadi agama loh. Betul. Derbynya itu udah jadi agama. Iya, agama. Bagaimana sampai kita fight bener-bener membela tim itu seperti membela agama. Siap tempur, siap mati. Ada. Di Iran itu ada tim namanya Al-Ahli sama aku lupa satunya. Tapi mereka itu akhirnya dinamai derby karena mereka berbeda pandangan mazhab di Iran. Wis kayak agama dia. Iya. Wis kayak agama ya. Mas Syihab itu nulis penelitian dia. Mas Syihab itu punya tulisan dia skripsi penelitian dia soal bonek. Si Mas Syihab ini nulis. Iya, mengenai soal ini fanatisme itu. Oh, dia siapa kok nulis? Dia ini mahasiswa. Mahasiswa kan Mas Syihab ini kan mahasiswa. Mau lulus kan skripsian. Dia skripsinya kebetulan tentang bola. Oh, membahas tentang fanatisme bola. Dan memang poin inti dari penelitiannya adalah soal bagaimana fanatisme itu memang mempengaruhi gitu loh. Oke. Karena itu tadi kayak omongan Mas Dewa tadi kan. Yo awalnya memang hiburan. Apa sih wong gresik omane yo working class banget. Ya, working class. Apa sih hiburannya tidak bal-balan? Iya, benar. Walaupun tidak sefanatik tahun 2002, 2003 dan sebelumnya ya, tapi posisi Gresik United kan tetap ditunggu sama orang. Iyalah, pastilah, apalagi di kota sendiri tuh maksudnya kan. Apalagi sekarang kan generasi semakin berkembang kan. Betul, karena media sosial itu. Tapi dengan kejadian tiba-tiba ada, kita kembali tadi ya, coba ke kronologi tadi ya. Kan itu di belakang si Mas Syihab ini yang lagi ngobrol atau minta izin ke si keamanan. Lemparlah, jebret. Ketika mengetahui itu, yang dilakukan si pengamanan atau si Mas Syihab yang lagi ngobrol, terus seketika ya akhirnya chaos bro. Nggak tahu, yang ini akhirnya kecampur akhirnya.
Kalau lihat videonya kan di depan pintu udah chaosnya. Semua terbang, Bro. Biasanya iso diuncal. Iya loh. Jadi kasih diuncal. Coba ikut sila. Mas ya, kita gara-gara jadi provokator. Dianggap sebagai provokator. Itu tuduhan dari C. tujuan dari korban. Tujuan dari korban. Karena ada korbannya. Oh, ada korbannya. Dan kebetulan korbannya Ya, kalau mana? bahasa Jogja ini hongip. Bahasa Malangnya silok. Enggak. Kalau aku benar, itu kan kasus ini kan cukup rame kan. Rame. Karena dianggap kanjuruan kedua. Kanjuruan belum selesai udah Ini sudut pandangku karena aku cuman konsumsinya dari media ya. Konsumsinya dari media. Berarti kan rame tuh sampai aku dengar dan lihat beritanya itu ada beberapa teman-teman supporter yang sampai diamankan ya, ibaratnya kayak gitulah. Total berapa orang ya? 10 orang, terus yang 5 udah dibebaskan Desember karena di bawah umur. 10 orang. Sudah bebas 5. Ini benar. Iya nggak tahu ya. 10 orang ini diamankan dengan alasan apa? Kok bisa terpilih 10 orang ini? Jadi kalau dalam tingkat penyidikan itu ada namanya pengembangan kasus. Dan pengembangan kasus itu diambil dari saksi-saksi yang awal menjadi OTT mungkin atau memang terindikasi menjadi pelaku. Kayak gitu. Oh berarti pengamanan ini setelah kejadian berakhir, maksudnya bisa nggak di hari H itu juga? Betul. Oh, total ada 10 orang. 10 orang dan terakhir update-nya Hari ini tadi sidang. hari ini Pertama kali. tanggal 13. tanggal 13. Iya, Dan 13 anak-anak Februari. kebetulan kalau bahasaku. Iya. Oke. Karena di warung kopi. Oke, tenang. Itu apa ya? Penangkapan. Kok penangkapan? Itu di tanggal H plus berapa setelah? 21 ya? 21 Versi siapa November. Oh iya? Versi siapa dulu? Versi Ya. berita wes aku. Soalnya Cinta. kan kejadian tanggal 20 November. Ya, oke. 19 19 mana 20? 19. Malam itu ada yang udah ditangkap. Mas Syihab tanggal 20 pagi. Masih. Siang ya menjelang pagi lah. Pagi menjelang siang ya. Ada yang dini hari. Iki si Habib iki mau si Mas Syihab iki mau sing izin iki mau toh. Mungkin ya itu karena udah tahu kan, polisi udah tahu yang mengawali si ini. Pengembangan kasusnya. Dari Seperti itu. saksi-saksi yang mungkin diambil dulu gitu. Itu wis jadi rahasia umum nggak sih? Artinya ketika memang ada satu dua hal yang memang menjelekkan lembaga, koyoke wis ditindak secara Langsung. koyoke lho. Koyoke lho yo. Ini kan polisi baik ya. Lagunya slang, Bro. Diamankan itu ada buktinya nggak? Ada. Apa? Buktinya orang yang menjadi saksi itu termasuk alat bukti, tapi kan untuk kesaksian persidangan kan. Tapi ini misalnya ngomong barang bukti yang ditulis di BAP kemarin ya perlengkapan yang dibawa salah satunya toa, sepatu, Adidas. Ini berarti Totolan nggak sih? Tapi maksudnya ketika kan yang dimaksud, ketika itu apa yang dibawa alasannya untuk kita harus ikut di situ? Ya karena ada ini pengembangan penyelidikan itu tadi dari saksi. Ternyata ada saksi ngomong, iya ternyata si Habib ini ngomong seperti ini. Itu kan asumsi. Iya asumsi. Jadi, tapi kan sebenarnya hal itu nggak boleh mas. Nggak boleh. Nggak boleh ya tanpa surat perintah. Oh berarti nggak ada surat perintah? Nah itu nggak tahu. Oh berarti nggak ada surat perintah berarti? Harusnya ya. Kalau dari sumber yang terpercaya satu gitu.
Tidak mungkin secepat itu juga. Dan harusnya Mas Yop punya hak jawab dengan pengacara atau siapa kuasa hukumnya. Betul. Karena apa? Yang pertama, hal itu menyalahi presumption of innocent gitu. Ayo. Apa iki mau? Ada istilah presumption of innocent. Itu asas praduga tak bersalah. Jadi sebelum ada pembuktian di persidangan, nggak boleh semua orang itu seperti itu kan. Gitu. Karena apa? Itu nyalahin HAM juga. Harusnya yang kalau ngomongin prosedur berarti ya, Mas siapa? Mas Yusril. Enak jenenge kok disebut. Mas Yusril. Nanti jadi kan tidak boleh sesuai prosedur, tidak boleh adanya pencidukan secara random atau brutal kalau tanpa adanya surat perintah penangkapan. Dan itu kejadiannya di mana berarti? Enggak, berarti kejadiannya di mana? Di warung kopi. Si Mas Sihab itu. Sihab di warung kopi. Ada di rumah. Door to door ya. Lek di rumah door to door. Tapi itu kan dalam artian penangkapan yang saat itu terjadi tanpa surat perintah penangkapan itu kan banyak versi nih. Jadi kalau misalnya aku bisa mengasumsikan nggak, tapi itu tanpa ya, beneran tanpa ya? Ya dalam artian secepat apa itu loh. Oh iya benar. Itu H+1 malam. Oh malamnya? Iya malamnya. Oh paginya. Terus akhirnya ini enggak sih? Ini ada press release penentuan tersangka nggak sih? Akhirnya, dan itu cepet banget gitu. Tiba-tiba harus penentuan tersangka gitu. Iya, mungkin cek berapa hari, 1 hari. Dan seakan-akan kayak waduh. Jadi biar cepet kelar lah gitu loh. Yang disayangkan kan itu. Kerja polisinya bagus. Iya dong, berarti kan bagus dong. Berarti akhir tahun semakin cepat kasus ditangani, itu kan berarti menunjukkan kalau kinerja polisi ini bagus. Kan polisi baik. Kapur. Korek sih. Ya Allah. Total sampai menemukan 10 orang itu berapa lama? Sisa 5. Enggak, total 10. Diupdate 10 orang itu selang berapa hari? 1 minggu? Enggak. Cepet itu. Cepet. 10 orang? 10 orang itu diupdate tersangka press release kalau nggak salah itu tanggal 21-nya. 2 hari. 2 hari. 3 orang. Masih 3 orang. Sorry. Akhirnya ngembang. Ayo bagaimana? Tapi kan sudah press release ya. Itu loh yang masalahnya. Press release sih paten. Ya. Betul. Wes TikToknya loh tersangka. Karena press release berarti udah dinyatakan tersangka. Iya dinyatakan tersangka tapi belum terdakwa kan? Oh belum terdakwa. Belum dianggap bersalah. Untuk yang lainnya ini 4 orang yang masih bertahan ini 5 kan masih habis dibahas ini. Oh iya. 4-nya ini gara-gara apa menurut Mas Yop? Kan mungkin dianggap provokator ya kan? Provokator ada 2 sama Mas Sutik siapa jenenge asli? Mas Marta. Ya karena dia selaku panpel dan lapangan Mabes dari Mabes ini. Iya. Ketua harian Mabes Ultras. Yang 3 ini sebagai diduga sebagai pengerusak, ya pelempar. Tapi ini kok kalau dilihat dari website Kejaksaan Kejari Gresik itu kan melakukan pengeroyokan. Ya di website ya. Iya. Di website kasusnya yang dibilang itu adalah melakukan pengeroyokan yang mengakibatkan luka berat. Ya. Dan apa tadi barang bukti yang ditulis? Cuman baju dan pokoknya outfit of the day. Ya, bentrok karo pengeroyokan ini siji ta? Bentrok beda, dengan harusnya kan beda. Padahal ini kan bentrok. Kalau pengeroyokan itu Iya enggak? Benar. Kalau pengeroyokan itu wong siji diantemi wong akeh. Itu pengeroyokan. Kalau apa yang terjadi itu berarti menurut Mas Dewa
Bentrok sih. Bentrok karena dua-duanya sama-sama ambil sikap. Sama-sama ambil sikap. Ya, betul. Ya bener juga sih. Tapi sebenarnya gini ya, tapi kalau melihat dari situasi ini kemarin itu kan sampai adanya bom air mata. Gas air mata, bom air mata. Itu kan yang sebenarnya yang terjadi, apa yang terjadi di tragedi Kanjuruhan 2002 itu kan sebenarnya menjadi pembelajaran harusnya gitu. Harusnya. Oh, berarti yang maksudnya Mas Yusril itu kenapa harus ada gas air mata? Betul, dan tindakan-tindakan setelah tindakan-tindakan dalam tanda kutip itu tadi setelah kejadian. Oke Mas, tapi ngomongin kenapa harus ada gas air mata. Kalau ini kan aku nggak tahu ya prosedur keamanan dan sebagainya. Kalau tanpa gas air mata, emang pihak kepolisian harusnya menggunakan apa? Ada tameng. Water cannon. Harusnya water cannon. Soalnya regulasinya kan memang gas air mata tidak diperkenankan ketika ada di lingkup stadion. Harusnya. Oh, di peraturan ada ya? Ada, tapi ini ada beberapa syaratnya memang. Kalau nggak salah itu kan setelah tragedi Kanjuruhan itu akhirnya kan Kapolri itu kan memberikan atensi yang lebih, pemerintah memberikan atensi yang lebih. Akhirnya ada beberapa syarat. Kenapa akhirnya gas air mata ini harus digunakan lagi? Tapi syaratnya sangat banyak gitu. Salah satunya misalnya di dalam stadion, terus habis itu ya banyak lah ya. Nanti dibaca sendiri lah ya. Dan pada akhirnya itu menjadi pilihan terakhir. Gitu. Opsi terakhir baru diperbolehkan dalam stadion atau area itu untuk menggunakan gas air mata. Cukup iki ya. Cukup. Soalnya ya cukup berat ya. Gas air matanya kan gini. Di situ jam keluar dari stadion itu sama kayak orang pulang kerja. Iya, pas pulang. Oh, jamnya. Oh. Nah, padahal ketika sudah numpuk di depan stadion di jalan raya nih, ini kan udah macet. Ada dari kamera teman-teman yang di luar stadion, gas air mata itu keluar ke jalan raya. Nah, maksudnya? Ada videonya kok. Ada videonya. Maksudnya enggak, maksudnya. Maksudnya gas air mata itu sampai keluar ke jalan raya, yang dimana di situ kan ya juga orang pulang kerja, bukan hanya supporter. Tapi kericuannya nggak sampai di luar. Kan gini, kerusuhannya di halaman stadion, di parkiran. Otomatis kan yang panik, orang-orang yang panik kan keluar cepet-cepetan. Ini akhirnya yang menjadi numpuk, motor nggak bisa gerak, orang-orang nggak bisa jalan, sedangkan ada gas air mata. Asok. Berarti ya itu ya, kenapa maksudnya soalnya pasti kalau udah gas air mata panik bro. Iya. Peri. Iya. Rokok aja gini. Peri. Peripol. Apa mana gas air mata? Iki gas Terus akhirnya setelah keputusan kan 10 ditangkap. 4 dibebas. 5 dibebaskan. Oh, 5 ini di bawah umur. Masih sekolah. Oh. Posisi mereka masih sekolah. Untuk anak berhadapan dengan hukum itu memang porsi pengadilannya itu harus mementingkan masa depan anaknya dulu. Dan harusnya nggak tahu ya kemarin karena aku nggak datang di pengadilan ini. Tapi ada metode lain gitu loh untuk menyelesaikan kasusnya. Jadi nggak di persidangan gitu. Oh, akhirnya pokoknya keputusannya itu dibebaskan karena di bawah umur. Sisa 5. Dan ini tadi sidang tanggal 13. Sidang pertama pembacaan dakwaan. Dakwaan apa? Tuduhan. Iya, tuduhan. Apa yang dilayangkan oleh JP? Betul. Apa yang dilayak? Kan ada laporan. Takok lah. Takok. Oh, takok. Ya. Oh, apa yang didakwa oleh JPU? Itu kerusuhan itu. Benar, Mas Dewa tadi datang.
Mas Dewa datang ya. Terus apa yang dilayangkan untuk kalau si Mas Ihab sama kan tujuannya masing-masing. Jadi ada yang jadi provokator, ada yang jadi apa ya istilahnya pelaku pengerusakan, pengeroyokan itu tadi kan. Itu. Kejadian itu. Standar laporan dari penyidik. Kalau jaksa itu biasanya cuma melihat apakah ini cocok dengan pasalnya dan lain-lain kayak gitu aja. Oke. Penyesuaian. Peninjauan. Ini ngomongin aku sebagai orang awam lagi ya. Kalau ngomongin dari masyarakat umum, pada hakikatnya dulu ya, kekerasan atau pengeroyokan atau bentrokan itu kan memang melanggar pasti hukum melanggar. Kan? Nggak bisa dibenarkan. Jadi tidak bisa 100% ya memang 100% salah. 100% tidak dibenarkan. Mungkin juga ada yang bilang ya itu salah satu upaya untuk membela diri juga kan. Ketika ya gimana kondisi seperti itu, ya aku yo di posisi kayak gitu kan yo. Ya keamanan pasti mukul mundur ya demonstran lah. Pasti itu. Dan itu tidak bisa disampaikan ketika alasan hendak gitu, maksudnya tidak bisa disampaikan. Kalau memang ya ini kan salah satu upaya untuk membela diri dengan kondisi yang seperti itu, ricuhnya seperti itu, ramenya gitu. Si lima orang ini gitu loh. Maksudnya apakah ada benar-benar melihat kalau melakukan aksi gitu loh. Nah, itu kan guna pengadilan kan? Yang menentukan. Kan bisa dilihat dari alat bukti, terus saksi-saksi, terus argumentasi dari pengacara dan JPU. Jadi ada 3 instansi yang berbeda gitu kan. Polisi itu instansi yang berbeda, kejaksaan itu instansi yang berbeda, hakim pun sebenarnya pada akhirnya ya berbeda gitu. Makanya hakim ini memang harus dituntut secara independen gitu loh. Karena di atasnya hakim ini sudah yang percaya Tuhan ya Tuhan gitu loh. Yang percaya korek api ya korek api, dalam artian tidak ada lagi. Raja terakhir. Raja terakhir. Hakim Rodamas. Iya. Motoku mulai perih. Mulai perih sampai mulai. Kamu diskusi. Iya. Iya. Ini emang diskusi ya gimana? Diskusi lah. Duduk sopo-sopo bro. Mek kurir Shopee. Tapi Mas, kalau dari Mas Dewa sendiri Mas, menyikapi hasil keputusan tadi belum. Keputusan masalah tadi yang dilayangkan tadi loh. Oh itu kan masih dakwaan. Jadi keputusan. Oh beda ya berarti ya? Beda. Oh beda ya? Dan yang maksudnya yang dakwaan itu gimana untuk tanggapan anak-anak, teman-teman apa? Dari yang dilayangkan itu tadi, tanggapan sampean sebagai sesama supporter, kan tadi Mas Dewa juga mengiyakan bahwa kekerasan, pengeroyokan dan sebagainya itu juga tidak bisa dibenarkan. Nah, tanggapan sendiri dan karena adanya kasus kayak gini, kayak gimana Mas? Harusnya misalnya kalau mau bicara tentang tersangkanya siapa, harusnya semua bro, sak stadion digowo bro. Iya enggak? Iya, betul. Semua tersangka harusnya dalam waktu kejadiannya misalnya, masa ya harus hanya 10 orang? Betul. Itu pun bukti masih belum jelas. Lain lagi misalnya si Ihab ngelempar nih, terus ada yang video, ini baru ketahuan. Kalau nggak ada video ya susah bro. Makanya yang paling penting itu kan yang didahulukan itu kan yang tadi itu asas praduga tak bersalah. Kita nggak bisa semata-mata langsung menuduh supporter ini. Yo memang dalam artian ini loh, kembali ke awal lagi ya berbicara supporter ya. Kenapa akhirnya supporter disalahkan terus ketika ada kerusuhan? Nah, nih misal kita berbicara ngomong masyarakat, ya berarti kan ya wis masyarakat yang kudune menjadi lingkup masyarakat yang memang mulai untuk belajar gitu. Siapa yang memberikan pemahaman? Ya orang yang mempunyai kuasa untuk bisa memberikan hegemoni. Wih, bahasa yang memberikan pemahaman gitu. Siapanya ini siapa Mas? Ya banyak. Kalau kita ngomong soal industri sepak bola hari ini, yang bertanggung jawab jelas sih manajemen. Oh pasti bro.
Manajemen ya? Oh iya. Kenapa? Karena yang pertama, skop manajemen di sini itu perusahaan guys di modern football. Harusnya, bukan pemerintah. Maksudnya? Iya kan? Iya kan? Loh, gue nggak tahu aku. Harusnya. Bener nggak sih? Industri. Aduh iya arah ini bajingan nih bisa nih. Giringnya Loh, Cok. Kok nici ya apa sih kok giring terus iki? Apapun yang terjadi, ya kan? Di dunia bisnis yang salah tetap market kan? Iya. Bukan Apa? saya. Kenapa? Kalau di industri bisnis, Heeh. ngomong bisnis, apapun yang terjadi ya salah market kan? Iya. Salah market. Yang salah market. Market dalam artian berarti sport. Sporter. Tapi kalau dalam versi saya, Ya. ya nggak tahu lah ya. Ini dengan versiku ya. Ya hari ini modern football tidak mungkin tidak gitu loh. Klub itu perusahaan itu. Mau ono CEO nih? Iya. Terus ada panpel. Ada panpel, Tapi Mana presiden nih? ada siapa presiden nih? Coblosan. Jokowi ya. oh iya benar. Jokowi bro. Ini siapa pertanyaannya kan siapa presiden nih? Jokowi saya gitu 2024. Apa sih Inter sih? Iya. Ada presidennya namanya Steven Zhang loh. Oh. Bertanggung jawab atas semuanya kan. Dan itu dia ya modern football itu membuat bisnis. Jadi beli pemain untuk dijual ya kan. Tapi kan terjadi loh di ini Yang begitu. Betul. Artinya nih misalnya dalam perspektifku, aku ramah ngomong. Iya, Kak Kopral kobong soalnya Mas. Nih misalnya, hari ini kan kita berbicara soal manajemen sebagai perusahaan, manajemen yang di dalam perusahaan Gresik United. Lah kira-kira perspektif mereka ke supporter ini apa? Pasar, pemain ke-12, atau cuman cukup-cukupan? Pasar. Pasar. Market. Oke, itu asumsi. Asumsi. Kalau menurutnya sampean sendiri Aku melihat sudut pandangnya sampean? GU atau supporternya? Supporternya? Iya. Yang sampean rasakan Ya, tak rasa. sebagai Ya, apa? sebagai pembeli tiket. Market toh berarti. Market toh. Atau pemilih suara? Ya. Nah, Apa? Enggak. Fokus. Pemilih suara menisu sih angka coblosane. Oh, senengane ini nijar iki. Giring-giring ae senengane. Giring-giring ae. berarti nek misalnya kita sebagai market patutnya secara ideal manajemen bertanggung jawab apa enggak untuk permasalahan ini? Harusnya bertanggung jawab. Loh, bentar. Dan aku dari pebisnis yo. Sik bentar. Ini loh ini anu ya. Kan Perumpamaan. Kalau gini ya, ini kan bukan statement dari pihak manajemen. Ya, kalau kalian itu sebagai market, Oh, iya. tadi kan masih Asumsi. asumsi dari Mas Yusril kalau supporter menjadi market, kan kalau kan, bukan dari statement dari manajemen. Siapa tahu manajemen kan menganggapnya kan, ya memang pemain ke-12 Iya. itu adalah hal yang nggak bisa dilepaskan kan dari klub. Saya logikanya kalau nggak ada supporter juga klub juga nggak akan bisa berjalan juga toh. Iya. Lah ya makanya kan ini aku dari bisnis. Ya kata aku sih lah ngapain aku ngurusin market sing. Tapi ada induk supporter loh. Oh, Mas. Ada di bawah tim. Ini kan ada di bawah ada Mabes. Mabes ini yang menaungi supporter kan? Benar-benar. Supporter ini berbadan hukum. Berbadan hukum? Ada Yang berbadan hukum. Ada yang berbadan hukum. Iya, nek ngomong besul terus berbadan hukum loh. Iya, ada Iya, iya. ada badan Oh. hukumnya tuh. Berbadan hukum berarti. Terdaftar itu. Secara organisasinya. Organisasi. Ya bisa dibilang ya nggak sekedar market juga dong. Iya. Kalau aku ngomongin dari sisi mikirnya kan itu satu kesatuan industri. Kalau aku ya, ini kalau aku pribadi ya, otomatis kalau contoh nih dalam sebuah bisnis, kalau aku nggak memelihara industrinya, bisnisnya juga akan Nggak hancur. jalan. Kalau sampean tadi kan bilang, kalau aku dari sudut pandang bisnis, ya aku ngapain harus memikirkan marketku, ya kan? Tapi kalau aku sebagai pebisnis,
itu adalah industriku, market adalah sebuah industriku. Kalau industriku nggak tak pelihara, bisnisku juga nggak akan jalan toh. Sebenarnya kan akan saling kesinambungan. Harusnya. Dengan cara yang berbeda. Supporter berkesinambungan dengan cara support dan juga membeli apapun atribut Ya, untuk tim. Tim juga akan memberikan kontribusi untuk supporter. Nah, faktanya hari ini seperti apa manajemen? Faktanya hari ini seperti apa? Yang terjadi. Berarti aku manajemen tadi. Saling lihat. Apa? Tukang foto le aku. Aku cuma tukang foto. Ya, Bisa. Akhirnya dinilai sendiri-sendiri. Iya. Dalam artian bahasaku memang pada akhirnya ketika apapun yang terjadi di modern football, karena memang tidak bisa mas perusahaan market ya market gitu. Menurutku ya. Oh iya. Market ya market gitu. Market ya market sendiri. Berbisnis. Tapi dalam lingkup modern football, ini Bayern Munchen di Bayern Munchen. Aku ngomong luar ya. Iya. Di Bayern Munchen, supporternya itu punya saham 50+1. 50? Presiden dipilih, bukan pembeli ya. Inter mau beli, Steven Gerrard mau beli. Tapi head to head gak sih ketika kita harus disamakan dengan, maksudnya kota kita atau disamakan dengan Head to head. Caranya aja, sistemnya. Ini kan Manchester United itu 50% supporter juga. Iya kan? Deh iki awake kasih nih gelem disuruh. Iya kan? 51%-nya supporter. 50%. 50%. Iya. Gak ini yang terjadi bener. Iya. Loh, berarti sudah menerapkan itu dong? Apa? Atau enggak? Gresik United. Iya. 50%. Berarti presidennya ditunjuk. Enggak dong, kan 50% Mas Ian. Imbang dong. Harus 50,1. 50,1 tadi katanya. Lebaran lah. Enggak. Aku lagi ngerti Bang Tanggi. Berarti presidennya kan ditunjuk. Dipilih, ditunjuk. Iya, dipilih. Ditunjuk. Oleh suara terbanyak. Oleh suara terbanyak. Siapa yang Ini kameraku sing di sini, kameraku sing di. Iki to. Seta. Siapa yang memilih? Oh, enggak. Ini kalau luar oke. Kalau luar maksudnya pernah sharing dan ngobrol iya. Kalau di sini memang benar seperti itu. Iya. Modern football itu sampai Indonesia. Tapi Beberapa tim kan sudah menerapkan hal seperti itu. Beberapa tim atau Gresik United di Indonesia, Gresik United juga iya. Gresik United juga. Gresik United itu nggak salah ya. 50% miliknya warga Gresik, Ultrasmania. ada ininya apa namanya iuran bersama terus logo bareng ngobrol. Kepengurusannya saya ini kan Oh, iya. masyarakat kan. Oh. Iya kan. Karena apa? Iya. Iya. Sama saya tadi cari juga. Warahmu merono aso. Warahmu merono ta aso. Itu mau ngarang bebas ya? Ngarang bebas. Sorry enggak. Sorry. Serangan goib bro. Enggak, dari segi pendanaan itu seperti Terus itu. begini, terus siapa sih pemilik saham di Gresik United saya ini? Makanya aku nggak tahu. Ini kan kita nggak tahu. Iya, makanya. Maksud gini. terbuka. Kalau ngomongin kita kan terlalu dalam lah ya. Kalau kita ngomongin sampai ke dalamnya manajemen, Dapur. kita nggak ada. Maksudnya kita kan nggak ada kompeten untuk di situ gitu loh. Ya, Ya. kontribusi nih lah ini. Tunggu tiket kok. Iya. Syutingan Mas hari ini. Tunggu tiket kok. Kan merasa memiliki ya. Iya. Tak tambahin modal. Hehehe. Tuku tiket ini nambahin modal loh. Tapi cukup nggak kalau ngomongin dengan beli tiket itu dikatakan memiliki? Ini sebuah pertanyaan ya, bukan pernyataan. Contoh nih, Mas Dewa, jualan merchandise. Apakah dengan aku membeli merchandise-nya, itu adalah aku memiliki saham Hellstar? Iya enggak lah. Enggak kan? Konsumen. Ini bisnis tadi kan? Bisnis. Tadi ngomongin bisnis kan? Kalau kita membeli apa yang Samen jual, apakah aku memiliki Saham. Hellstar? Iya. Tapi kan tengkulak, si paling akeh kulaan kan iso di rumah lho suara.
Oh ya. Prioritas ya. Prioritas Nasabah prioritas. Iku nanggone bank ngono didhisikno iku ya. Iya, Bro. Pokok nggo dhuwit gebokan ya. Iya. Arep setor, Bos. Gak iso nang mesin soalnya. Kayaknya melenceng ya. Ya. judulnya jadi Gresik ini milik siapa? Oh iya. Iya. Hiburan siapa? Iya, tapi kan hanya ini per hari ini kan iku, Pak. Iya, tapi masih tinggi dulu. Itu kan membeli tiket. Artinya secara gitu. Iya. Jadi misalnya kita berbicara supporter kudu nih secara idealnya. Koyoke manajemen Gresik United melakukan koyoke ya. Iya. Artinya ada forum bareng, ada lomba bareng. Ketika ada masalah ya diwangi bareng-bareng gitu. Iya kalau Wanginya pun bukan hanya sekedar setengah-setengah gitu. Kalau aku sebagai orang awam sih semoga maksudnya antara memang yang sesuai prosedur ataupun hal yang berlaku di mana ini di luar masalah saham atau apapun itu ya. Semoga memang adanya keterlibatan secara apa ya? Secara hati ke hati ataupun itu bahwa memang supporter tanpa klub juga bukan supporter namanya, klub tanpa supporter juga bukan Tim namanya. bukan tim juga. Jadi ya semoga memang benar-benar ada yang namanya apa tadi duduk bareng, kumpul bareng dan juga diskusi forum-forum bareng lah. Ininya seperti itu sih. Kita kembali ke pembahasan. Ya. Kita kembali ke ngomongin ke pembahasan yang tadi kan kira-kira nih Mas Yusril. Saya sebagai orang awam ya dengan banyak mendengarkan berita dan memang juga masih simpang siur juga adanya berita sana berita sini. Cuman yang jelas yang aku dengar itu adalah tidak adanya terjadi dari beberapa pihak yang yang tertangkap ataupun yang sekarang lagi berada di sana itu adalah melakukan aksi yang tidak saya dengar adalah tidak ada melakukan aksi Demo itu tadi. Yang dimaksud demo itu tadi. yang dimaksud demo tadi. Tapi mungkin kemarin itu memang momen ya. Jadi mungkin kalau pada waktu itu GU mungkin musuhnya bukan Deltras, mungkin tidak akan sepanas itu. ini. Soalnya juga pernah sih beberapa kali kan kita juga turun menyampaikan aspirasi itu bolak-balik. Pernah lah, yo nggak sampai seperti itu. Nggak sampai seperti Nah, ini. iya. Ya mungkin karena itu tadi ya benar ya, momen ya. Dan juga emosi orang siapa sih yang bisa ngerti kapan Ya. munculnya, kapan enggaknya. Dan orangnya banyak. Kita nggak bisa ngontrol satu-satu. benar. Tapi sebenarnya nek menurutku bukan soal filtrasi, bukan soal opone sih. Iya. Cuman soal menurutku memang tidak dipersiapkan secara matang gitu, persiapan. Nggak, itu kan momentum. Maksudnya momentum terjadi kerusuhan karena rivalitas ini tadi. Rivalitas ya salah satu faktor ya. Oh maksudnya gini, ketika kita udah tahu, maksudnya ketika sudah tahu bahwa itu musuhnya adalah rival, harusnya momen-momen, maksudnya Mas Zuril, momen-momen seperti ini harus sudah dipersiapkan. Betul sekali. Oh. Mungkin makanya isu yang berkembang GU versus Deltras ini kan rival. Akhirnya ada pengamanan dari Polda, mungkin seperti itu. Iya. Gak ada yang tak tanggap. Untuk antisipasi loh ya. Iya, untuk antisipasi. Ya, kalau ini Mas, menurut Mas Yusril atau Mas Dewa, dengan kondisi yang jadinya seperti ini dan kasus melebar seperti ini, harapannya kan pasti semua yang ada di dalam sana, teman-teman supporter ini bisa keluar, Bebas, ya. bisa bebas. Bisa nggak atau berapa persen menurut Mas Yusril? Ternyata, kenapa sih? Lah, iya benar loh. Iya. Kan menanyakan, karena saya tidak mengikuti Pendapat. tidak mengikuti sidang atau apapun. Maksudnya dengan tak dengar seperti ini banyak cerita yang gini. Bisa nggak sih teman-teman ini bisa bebas? Meskipun bersyarat ya. Oh, ya. Meskipun bersyarat. Optimisnya Oke. optimis kita. Bersyarat itu kan bukan sesuatu yang negatif kan ya, bersyarat kan ya. Ya kan itu mungkin opsi terbaik lah. Opsi terbaik kan, win-win solution kan. Tapi pertanyaannya adalah kita kan melihat dari sudut pandang gini loh. Kita ngomongin dari segi
keluarga. Kita meskipun teman kan juga keluarga. Iyalah. Gimana perasaan si keluarga yang bersangkutan gitu loh? Pasti kan semuanya akan berharap Ya bebas. gitu loh. Pengennya Bisa nggak kira-kira memang kasus ini tidak sampai panjang lagi gitu loh? Ya bisa. Ya sangat bisa sekali. Maksudnya ini FBI ya. FBI aku mahasiswa hukum guys. Oke. Nggak dipertanyakan. Iya. Untuk ngomong gitu. Iya, Walaupun tidak praktisi. Gitu. Cuman aku sering aku cerita di backgroundku. Jadi aku sering beberapa ketika aku di Jogja, aku sering mendampingi teman-teman yang masih berjuang kayak di Wadas, di Gendeng, terus di Banyumas, terus habis itu di Kebumen, Nurut Sewu, fight. Artinya memang berhadapan dengan Nun Sewu ya, berhadapan dengan lembaga aparatur negara itu memang susah. Gitu. Dalam artian apalagi kita masyarakat sipil, gitu. Sebenarnya ada ketimpangan relasi kuasa di situ. Dan kalau yang saya baca BAP atau tuduhan dakwaan pasal gitu kan yang katanya didakwakan ke Shihab gitu kan dan teman-teman yang lain itu adalah pasal 160. Pasal 160 berbunyi barang siapa yang melakukan tindakan penghasutan secara lisan atau tulisan untuk melawan penguasa umum dikenakan paling banyak masa tahanan 6 tahun dan denda 4.500. Itu 4.500. ya. Jadi kalau kita lihat dari pasal itu sendiri, pasal 160 itu masih mengadopsi pasal-pasal kolonial atau pasal-pasal ini Belanda yang menguntungkan penguasa. Dalam artian pasal 160 ini masih belum ideal digunakan di lingkungan di lingkungan hukum Indonesia gitu. Karena kenapa ya harusnya adil untuk siapapun. Iya. Enggak cuma hanya satu pihak aja atau hanya penguasa gitu. Dan ini banyak sekali gitu loh di dalam pengalamanku terjun ke lapangan ya. Pada akhirnya teman-teman yang kawan-kawan yang pada akhirnya berjuang untuk tanahnya, untuk tanahnya, untuk haknya, ketika demo terus ditangkap, terus ricu chaos gitu kan, ternyata ditangkap dikenakan pasal itu gitu. Yang artinya apa? Pasal ini memang penguasa umum ini masih belum bisa diartikulasikan gitu loh. Siapanya gitu. Oke. Dan bagaimana tindakannya gitu. Maksudnya ini masih pasal-pasal karet gitu. Nah, terus apakah pada akhirnya balik ke pertanyaan tadi ya? Apakah pada akhirnya teman-teman bisa keluar secara 100%? Nah, menurutku ya aku gak bisa menjawab karena bukan hakim. Semuanya di pengadilan. Oh iya, Tapi optimis harus dong. Harus optimis dong. Apapun yang terjadi gitu. Walaupun dengan harap-harap cemas gitu. Makanya dalam situasi seperti ini sebenarnya ya memang harus menyalakan bara api seperti lagu nih Mas Dewa. Yang ada di Spotify dan juga Apple itu. Iya gak sih? Bener gak sih? Rungokno rek. Iya kan? Yo, gue lalu Memang harus ada bara api untuk support teman-teman. Karena kenapa? Karena hakim itu bisa saja dipengaruhi oleh massa. Contoh, keputusan hakim bisa dipengaruhi oleh massa. Oleh masyarakat juga bisa, sangat bisa. Berapa persen mas kompetennya? Kasus Jessica. Oh iya, oke, benar. Kasus Fathia Haris yang kemarin mereka didakwa dengan pasal karet juga. Mereka bisa lepas karena sentimen masyarakat, antusiasme masyarakat dan dorongan masyarakat. Yang artinya hari ini apa sih yang paling penting yaitu tadi memuntik bara api. Kayak lagu nih Mas Dewa yang ada di Apple, Kopral Kobong, Appleton sama Spotify. Promo bro. Seperti itu. Jadi akhirnya memang tapi agak susah kan sih mas
Karena mungkin kalau contoh di Wadas terus Banyumas mungkin memang haknya Isunya sosial ya, sosial. Karena. Tapi kalau maksudnya apa terus? Iya, maksudnya tetap aparat. Karena yang diserang adalah haknya tanahnya ya. Tapi kalau supporter ini kan segmented. Enggak. Kelihatan gitu loh. Waktu kerusuhan soalnya iya kan? bentrok dan lain-lain. Dia nggak hak yang dipertahankan kan nggak ada. Tapi apakah dia memang salah? Iya, oke kalau itu. Nah, itu tanda tanya. Makanya kan pada akhirnya garis bawahnya, ya memang teman-teman itu tidak berhak diperlakukan seperti ini gitu. Tiba-tiba ditangkap, ada cerita-cerita dari teman-teman yang lain juga. Lebih mengarah ke apakah harus prosedurnya seperti itu. Betul, benar. Terus, ya kalau semua pasti harapannya semoga bisa cepat selesai kasusnya. Betul. Optimis aja dulu, kenapa enggak? Tapi kalau semisal terus sih. Iya. Kan asumsi ya. Oke, kemungkinan terburuk. Teman-teman supporter Persib United ya, itu langkah ke depannya bagaimana? Waktu jadi pembelajaran atau bagaimana? Nah, kita ngomongin kemungkinan terburuk ya. Andaikan kasus ini udah selesai. Ya, selesai. Andaikan kasus ini udah tapi selesai. tidak keluar dengan sesuai yang kita harapkan maksudnya putusannya. Itu teman-teman Persib United ke depannya langkahnya bagaimana? Apa tetap dukung GU? Apakah wis mandel? Iya kan? Kayak kita jadi supporter kayak jadi tersangka loh. Iya kan? Iya kan? Yes. Aku tanyakan ke teman-teman supporter ini. Teman-teman gini ya, aku sebagai masyarakat umum ya, sebagai masyarakat umum harusnya sih kasus yang jelas harapannya kasusnya ini selesai dengan sesuai harapan. Kalau naudzubillah min dzalik, kalau andaikan memang harus terjadi tidak sesuai dengan harapan, ya pemperbaikan langkah ke depannya mungkin kalau kita masyarakat umum harapannya ya mbok kalau bisa jangan ada kayak gini-gini lagi. Harapannya memang seperti itu. Kalau bisa jangan gini-gini lagi. Toh cukup ada kota sebelah yang sudah menjadikan contoh dengan berbagai banyak korban. Kota kita jangan. Jadi di luar masalah. Jadi sebenarnya ya di luar masalah ini selesai dengan kayak seperti apapun, ya masyarakat ataupun supporter ya pasti akan membuat ini sebagai pelajaran yang sangat berharga banget kan. Secara moralnya kan, secara generalnya ya pasti ya gak ada lah ini. Oh ya orang tuh karena menang kalah ya sama-sama rugi, ibaratnya kayak gitu sih. Kalau itu sih kalau aku mikirnya seperti itu. Kalau aku ya tanpa kalau menurut Apa itu? langsung diuncal menurut saya. Ya mungkin kedepannya ya kalau namanya kebanggaan mungkin tetap kita support. Di sisi perkawanan ya kita pasti tetap support kawan-kawan yang masih ditahan sih. Entah itu bentuknya macam-macam kan. Kita juga kawan-kawan juga sering membuat event sebagai dukungan moral buat kawan-kawan yang masih di dalam juga ada. Sering kok Mas. Kita nggak bakal ninggalin teman-teman yang lagi berjuang. Ya tetaplah di satu sisi ini teman-teman supporter juga bagian dari keluarga, di sisi lain ini adalah sebuah kebanggaan yang ya memang harus ya dibanggakan ya dari kota kita sendiri. Jadi ya memang balance, nggak ada. Mungkin juga pembelajaran buat semua mungkin ya. Semua. Mulai dengan supporter, tim juga apa panpel dan juga keamanan juga lah. Awal lah. Iyalah. Tapi sampai sekarang apakah ada manajemen yang mengikuti atau mendukung atau bagaimana untuk langkah ke depannya gitu? Oh iya. Mengawal sidangnya atau bagaimana? Ya kan? Ada, pasti ada. Cuman saya nggak tahu, nggak ketemu. Iya benar. Ada mungkin tapi nggak tahu. Ya pasti ada lah. Apapun itu kan salah satu upaya itu tadi ngomongin keluarga dan bagian dari
Karena supporter adalah bagian dari tim. Pasti ada. Betul. Jadi semua ngerasa salah semua kan enak sih. Iya. Cuma ngerasa salah, semua ngerasa salah. Saya masyarakat awam ini Menjadi dewasa. Sebenarnya memang kasus ini itu memang wajib ya, nggak seharusnya, tapi wajib memang menjadikan semua orang ya wes. Ketika kita kayak gini ya salah kabeh gitu loh. Kalau aku ya mikirnya ya salah kabeh, iya nggak sih? Pastilah entah ngerasa bersalah ataupun kayaknya nggak waktu nih deh kalau kita harus mencari siapa yang salah gitu. Ya. Kayaknya ya dengan momen seperti ini, maksud si Api ini cari siapa yang salah ketika ngomongin antara pihak ini, pihak itu, pihak semuanya yang terkait yuk nggak usah lah, kita ngomonginnya apa caranya biar masalah ini selesai dengan bagus sesuai harapan situ, nggak usah ngomong. Tapi aku duwe NB sih, duwe apa tuh? Ono tulisan terus NB. Tembusan. Iya, oke. Jadi ono beberapa apa jenenge ini ya kredensial gitu lah, Anissa. Oke lah, kita berbicara, kita semua salah di dalam semua elemen itu tadi, yo supporter, yo manajemen, yo pengamanan dan lain-lain. Tapi mungkin harusnya ada satu pembelajaran dari evaluasi gitu. Dan evaluasi itu bukan hanya sekedar urusan retorika aja. Dalam artian gini, kadang-kadang di Indonesia ya Mas, yang kita lihat gitu kan, kadang-kadang itu kan pemerintah gitu kan, itu kan selalu bikin jalan pintas untuk menyelesaikan sesuatu. Nah, benar. Shortcut ya oke. Sehingga pada akhirnya itu yang apa jenenge iki imbasnya itu ke kita gitu. Makanya mungkin sampai pada akhirnya Mas Dewa sendiri secara attitude dia ngomong, ya aku gak milih presiden itu. Ya karena memang ya itu tadi gitu loh, ada penyelesaian yang tidak 100% diselesaikan secara total gitu. Dan yang kedua, mungkin supporter juga ketika ngomong supporter Gresik United gitu, aku gak seneng Mas supporter Gresik United pada akhirnya dengan kasus ini dianggap sebagai kriminal, dianggap sebagai pelaku gitu. Karena kenapa? Yang pada akhirnya yang tanggung jawab ya kudune manajemen, panpel dan orang-orang di atas itu gitu. Apalagi ada satu organisasi supporter juga Ultras Gresik itu pada akhirnya ya jadi salah satu bagian dari manajemen gitu. Makanya dalam posisi ini ketika memang ada kericuan gitu kan, berarti kan ada dua hal yang terjadi gitu. Menurut gue yang pertama memang tidak ada persiapan yang memang ideal Ya, mantap. untuk menyelesaikan itu. Terus yang kedua, ini apa namanya, bagaimana cara litigasi massa itu sendiri gitu, ada caranya kok gitu. Jadi aku nggak pengen ketika memang pada akhirnya, soalnya apa? Soalnya ketika teman-teman kita ya, yang di dalam itu diputus bersalah, terus asumsi masyarakat adalah menganggap teman-teman kita pelaku gitu kan, kriminal, supporter yang menjadi pelaku. Akhirnya ini kalau nonton bal-balan dianggap Pelaku. Benar. Iya. Maksudnya ini ya, apa jangan semuanya akhirnya dijudge-nya seperti itu gitu loh. Kok akhirnya ya enggak, aku paham ya, tapi ya apa ya maksudnya nangkepinnya. Jadi intinya jangan hanya gara-gara ini terus akhirnya semua supporter atau nonton bola nanti dianggap kriminal. Itu pernah terjadi di Bonek. Iya, dan beberapa support tadinya nih Bonek mungkin hari ini kita tahu lah Bonek dalam lingkup Surabaya mereka dianggap sebagai orang kelompok supporter yang arogan. Tapi kan pembelajaran terus kan, akhirnya ada edukasi terus menerus pada akhirnya mereka mau dewasa gitu. Tapi ada juga kok kelompok supporter yang memang dia itu nggak mau berubah. Grassroots-nya. Iya. Apa menyalahkan siapa? Iya, benar. Ya, bro. Akhirnya ngomongin hanya secuil orang saja gitu loh, nggak Iya, itu mana. Akhirnya kan jadi oknum gitu loh. Betul. Dan ngomong SDM berarti ngomong ekonomi. Ngomong ekonomi berarti ngomong pemerintah. Tapi langkah-langkah supporter Gresik, khususnya Ultras Gresik, cara mengedukasi teman-teman atau supporter untuk mengarah menjadi sepak bola yang lebih baik itu ada kan? Apakah itu jadi tugas supporter? Oh iya loh. Oh iya Mas. Untuk menjadi tugas supporter untuk mengedukasi teman-teman supporter lainnya. Iya.
supporter itu kan pada akhirnya sama kayak organisasi masyarakat. Iya. Iya loh. Maka menjadi apa ya? Iya lah, agama. Soalnya kan supporter juga identitas. Ya, identitas. Menjadi identitas. Akhirnya pada akhirnya ya itu tugas supporter. Dan sebenarnya kemarin Sihab itu memulai untuk membenahi supporter Ultras Gresik. Itu mulai membenahi. Sebenarnya kalau aku lihat ya, ngomongin 1-100%, sebenarnya udah 80% kok supporter yang benar-benar dewasa gitu loh. Iya. Nggak sing semuanya dianggap seperti itu. Ya, tapi kan akses, Mas. Ya. Makanya akhirnya Sihab kemarin kan memberikan ya banyak cara lah yang dia lakukan, seperti memulai untuk continue forum-forum gitu kan, terus diskusi soal sepak bola, terus habis itu membuat KTA untuk apa ya, untuk edukasi supporter Gresik Dan terstruktur. Betul. Bisa ditanggungjawabkan. Betul. Makanya akhirnya dalam situasi ini gitu kan, kalau kita berbicara apakah ini tanggung jawab supporter? Iya. Tanggung jawab supporter. Kita mau tanggung jawab. Tapi untuk soal masalah teman-teman yang di dalam, ya tolong. Ya. Apakah pada akhirnya dari 5 itu bisa kita simpulkan bahwasanya mereka pelaku? Kan nggak bisa. Nggak bisa. Daging sekali ya. Daging. Soalnya ini kan yo apa ya, kasusnya ini bingungi. Nah, karena ini jelas narkoba. Iya kan? Terus judi. Tukaran. Ini kan enggak, Bro. Sing masalahnya kan ikut tok. Istilahnya nyopot ngawur ngono lho. Kita wis cukup panas pembahasan hari ini ya. Belum ada yang gitu lagi ya. Enggak lah, kita semua di sini itu hanya apa ya, diskusi dan berasumsi juga. Mas Yusril juga membagikan ilmu tentang hukum, gimana caranya kita bersikap dan sebagainya juga. Ya, kita sama-sama dewasa lah. Mungkin terakhir lah dari Mas Dewa dulu lah. Apa Mas buat harapan dan juga untuk teman-teman lah, entah teman-teman yang nonton atau supporter yang nonton. Ya harapannya pesan dan harapan, terus habis itu pesan-pesannya apa? Ini jadikan pelajaran dan apa ya, tragedi kemarin udahlah buat pelajaran aja. Kedepannya kita menjadi supporter yang lebih baik, terus mengutamakan apa, perkawanan yang enak sih bro. Rivalitas hanya 90 menit di lapangan, udah kan gitu. Terus di luar itu kita tetap saudara. Lagu kita tetap sama, Indonesia Raya. Dan bara api. Yang ada di Spotify dan juga Appleton. Apple Music gimana? Oke. YouTube. Gila Mas Dewa. Saya kurang ngelosi. Mas Yusril. Ingat Mas? Mungkin untuk yang terdekat aja dulu ya, soal teman-teman kita yang di dalam, sebagai setidak-tidaknya selemah-lemah imannya kalian bertitel Ultras Gresik, datang ke pengadilan bro, jangan menitipkan nasib. Karena itu juga kawan-kawan kita semuanya. Tetap support. Kalau harapanku sih sebagai masyarakat umum ya seperti yang tadi saya ucapkan ya, semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar, sesuai harapan. Dan buat teman-teman, ini dari kacamataku ya, dari teman-teman supporter juga, semoga bisa lebih dewasa dalam menjadi supporter di luar ataupun di dalam stadion. Kalau aku sih seperti itu ya, semoga semuanya bisa kembali pulih dan bisa sesuai harapan teman-teman kita yang di dalam, bisa bebas secepatnya. Dan jangan lupa bro, besok tanggal 20 ada sidang lanjutan. Ya. Kita harap teman-teman Ultras bisa datang bantu support moral buat teman-teman kita yang di dalam. Oke, siap. Terima kasih buat Mas Dewa, buat ganggu aku yang ganggu sibuk ya. Enggak lah. Ya, tiba-tiba lagi slow bro. Mas. Terima kasih juga buat Mas Yusril yang sudah memberikan edukasi lah ya, dan mau sharing-sharing, memberikan
wawasan tentang hukum. Kayak aku kepengin ambil hukum deh. Kuliah mana ya? Menarik ya. Menarik ya Mas. Ngeluh. Aku biyen gak sido, Cuk. Apa? Biyen yo pengen tapi gak sido. Enggak sih deh ya? Wis ngempang ae wis. Hukum jalanan, Bro. Hukum jalan. Hukum rimba, Bro. Podcast iki gak enak lek gak di closing karo lagu boikot pemilu. Yo. Ya, boikot pemilu lah ya. Asik. Sungguh mengerikan melihat negeri ini kawan. Hanya demi jabatan banyak korban berjatuhan. Dari tingkat desa hingga yang paling kuasa. Mari kita hentikan semua kebodohan ini kawan. Mari kita bergandeng tangan, kepalkan tangan dan siap untuk melawan. Boikot semua bentuk pemilu, karena tak perlu banyak korban baru. Cobalah lihat contoh di Maluku, pendukung saling bunuh demi nafsu. Apakah ini pantas untuk terjadi jika semua rakyatnya siap untuk mati? Mati, 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 mati tertimpa batu. Mati, mati tertimpa batu. Thank you semuanya.